bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semoga itu juga sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Nah Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktunya kita untuk bertemu hari ini di ruangan ini. Nah Bapak, sebelumnya tujuan saya di sini adalah saya ingin belajar banyak dari Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah Bapak, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Nah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bapak? Silakan, monggo. Senang saja saya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, yang pertama itu selama Bapak menjadi pemimpin di SLB Ngabeng Rejo ini, apakah Bapak menemukan masalah yang Bapak hadapi selama ini menjadi pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya dan bagaimana penyelesaiannya? Kita itu punya murid autis namanya Dio. Ya. Dan Dio karena anak autis, jadi Dio ini kecenderungannya adalah mengganggu teman-temannya. Nah, selama ini kan Dio itu kan jadi satu dengan teman tunagrahita yang lain. Nah, ini kan otomatis nanti akan mengganggu teman-temannya dalam belajar, karena dia itu suka mengambil barang temannya kemudian melempar-lempar, ya karena memang autis ya seperti itu. Kemudian kita pada saat itu kita melakukan koordinasi dengan guru-guru bagaimana caranya untuk mengatasi Dio ini. Ya, karena memang kalau Dio itu dicampurkan dengan siswa yang lain akan mengganggu temannya. Jadi kesimpulan dengan para guru bahwa memang Dio ini harus dipisah. Nanti kelasnya dipisah dengan teman-teman yang lain karena memang ketunanya beda. Nah kemudian pada saat itu kan saya sudah melakukan koordinasi dengan yayasan, dan memang semua hal diperhitungkan ya, mulai dari kalau Dio dipisah berarti harus membuat kelas baru, kemudian harus ada guru khusus ya karena kelasnya terpisah. Padahal kalau semua itu pasti membutuhkan biaya dan tenaga yang baru gitu ya. Nah semua kita hitung karena memang kemampuan SMP sendiri juga memungkinkan untuk membuat kelas baru ataupun menambah guru baru lagi. Tentunya kita berdiskusi dengan yayasan bahwa oke lah nanti untuk kelasnya kita buat skala. Dan untuk guru nanti bergantian ya, karena memang Dio ini agak istimewa. Dan setelah itu kami koordinasikan dengan guru lagi dengan keputusan rapat saya dengan yayasan, dan alhamdulillah guru-guru bisa memahami dan bisa melaksanakan. Ya, baik Bapak. Jadi saya juga sangat setuju apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan, yaitu dengan berkoordinasi dengan guru kelasnya, kemudian juga pihak yayasan, sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini bro, untuk kasusnya Dio itu kita cermati dulu ya. Kalau itu kasusnya adalah ranah hukum, maka dia adalah masuk dalam rujukan moral ya. Tapi kita lihat Dio, ternyata kasusnya Dio itu di satu sisi benar, di sisi lain juga benar. Artinya Dio memang tidak bisa digabungkan dengan temannya karena dia mempunyai sifat agresif ya, karena dia autis. Di satu sisi yang lain juga memang harus dipisah kelasnya itu. Nah, berarti kalau di satu sisi benar dan di sisi
benar, itu bukan masuk dalam rujukan moral tapi dalam saya lupa tadi, dilema etika gitu. Ya, betul Bapak. Berarti itu tadi kasus yang Bapak sampaikan adalah termasuk dilema etika. Betul. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar seperti kasus ini tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi gini, kita lihat dulu kasusnya itu. Jadi misalnya sama-sama benar, ya kita nanti bermusyawarah dengan guru, dengan yayasan, dengan para pihak ya, untuk menentukan keputusan yang terbaik. Jadi yang paling tinggi dari kebajikannya itu yang kita pilih. Gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan dilema yang Bapak hadapi? Untuk kasus seperti itu saya biasanya akan harus melakukan koordinasi atau diskusi dengan para pihak ya, yang berkepentingan. Kemudian saya akan melakukan diskusi juga dengan guru dan yayasan. Kemudian saya akan melakukan refleksi bagaimana jika saya ada di posisi guru dalam mengajar dengan situasi seperti itu, bagaimana dia kan pasti ada kesulitan yang akan timbul yang harus diselesaikan gitu. Ya, baik Bapak, dari langkah-langkah yang jenengan sampaikan ini tadi, dari mulai gurunya, kemudian pihak yayasan dan refleksi dirinya, itu dari permasalahan ini kira-kira wali murid itu dibutuhkan atau tidak Pak? Pihak wali muridnya? Ya tentu pihak wali murid itu sangat dibutuhkan juga, karena dia adalah para pihak yang akan ikut serta dalam proses pendidikan ini. Jadi pasti kita akan melakukan diskusi dengan para wali murid yang berkepentingan. Itu pasti dan tidak bisa ditinggalkan. Ya, baik Bapak, dari langkah-langkah yang jenengan sampaikan ini tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, menurut saya semua itu efektif, asalkan kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak gitu ya, untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan begitu kita nanti akan bisa mengambil keputusan juga yang terbaik. Jadi intinya kita harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Baik Bapak, dari menemukan solusi yang terbaik itu, adakah menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang terberat yang saya hadapi itu adalah ketika para pihak itu tidak bisa terbuka atau sulit untuk berkomunikasi karena mungkin masalah waktu ya dan pekerjaan yang belum bisa kita ketemukan, itu juga akan merupakan menjadi tantangan yang berat karena tidak akan segera bisa menyelesaikan masalah. Jadi memang harus dibutuhkan keterbukaan dan semua pihak, ada waktu yang bisa kita temukan sehingga kita bisa melakukan diskusi untuk memecah masalah itu. Ya. Dari keterbukaan semua pihak itu tadi, menurut Bapak, adakah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya, menurut saya, apakah Bapak itu dalam menyelesaikan kasus itu harus diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Bapak memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini dalam menghadapi permasalahan untuk pengambilan keputusan? Baik, tentu saya akan menjadwal yang untuk menyelesaikan kasus seperti ini, apalagi ini berhubungan dengan tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Jadi saya pasti membutuhkan diskusi dengan guru, dengan yayasan untuk sama-sama mengambil keputusan yang baik yang bisa bermanfaat untuk
murid. Demikian juga saya juga harus melakukan diskusi dengan orang tua paling murid dari ini, supaya nanti dari berbagai diskusi itu saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan baik untuk semua. Gitu. Terima kasih Bapak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini, Bapak? Baik, tentu ada ya yang sangat membantu, terutama para guru dan yayasan. Alhamdulillah semuanya enak untuk diajak diskusi. Jadi ketika saya melakukan diskusi dengan yayasan, dengan para guru, ada antusias, ada semangat untuk menyelesaikan masalah, dan itu tentu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah di rumah kita sendiri. Baik Bapak, berarti peran guru dan yayasan itu sangat berpengaruh ya Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu, karena kalau tanpa guru dan tanpa yayasan saya kan tidak bisa melaksanakan diskusi, sehingga keputusan tentu nanti akan sangat berakibat fatal kalau tidak ada diskusi seperti itu tadi. Ya, baik Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang berdasarkan dilema etika ini? Baik, jadi pembelajaran yang didapat itu adalah bahwa ketika kita bisa melakukan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak, ya, itu akan bisa membantu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Dan juga kita harus bisa berempati kepada murid, sehingga kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik yang kita miliki untuk murid, sehingga akan terjadi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan untuk murid. Terima kasih Bapak. Berarti intinya itu pembelajaran yang dapat diambil itu adalah semuanya untuk kepentingan murid ya Bapak? Iya. Nah, baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini, kemudian atas pengalaman dalam Bapak memimpin sekolah ini dan ilmu-ilmu dalam pengambilan keputusan, serta terima kasih Bapak atas waktunya telah bersedia menjadi narasumber wawancara saya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ilmu dan pengalamannya ke saya, semoga dapat bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Suci, semoga kita bisa saling belajar di sini ya. Saya bisa membagikan apa yang saya miliki, saya juga bisa belajar dari panjenengan tentang apa yang belum saya miliki gitu. Jadi sama-sama belajar. Ya, terima kasih ya Bapak. Kalau begitu saya mohon izin dulu untuk melanjutkan aktivitas saya. Nah, semoga pekerjaan Bapak semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Suci, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bu Umi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah diizinkan saya untuk berkunjung di sekolah SDN Ngerco ini. Iya. Nah, kebetulan tujuan saya hari ini adalah saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan. Kebetulan tugas saya adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Silakan Bu Suci. Nah, Ibu selama menjadi kepala sekolah di SDN Rejo ini, tentunya Ibu banyak sekali menemukan berbagai permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, menjadi kepala sekolah ini di mana
masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan permasalahan tersebut dan beserta bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Dari permasalahan selama saya menjadi kepala sekolah itu tentunya yang biasa terjadi ini permasalahan pada peserta didik atau siswa. Di sini yang jadi permasalahan yang paling banyak adalah kasus di mana anak itu sering membolos, tidak masuk sekolah dengan alasan tidak wajar, karena ini juga ada ini kasus kelas 5. Ini juga saya mendapatkan laporan dari ibu wali kelasnya bahwa anak itu sering membolos, tidak masuk sekolah. Padahal dia itu anak yang berprestasi di bidang non-akademik. Lalu bagaimana keputusan Ibu dalam menghadapi permasalahan ini? Dalam menghadapi permasalahan ini, yang saya lakukan pertama, saya akan menanyakan dulu kepada ibu wali kelas 5 bahwa apakah benar anak ini sering membolos. Terus kemudian ibu wali kelasnya juga sudah pernah berkunjung ke rumahnya, juga pernah menanyakan langsung kepada orang tuanya bahwa orang tuanya itu menyatakan bahwa anaknya itu juga berangkat sekolah, tapi tidak ada di sekolah. Nah, ternyata pada waktu saya berkunjung sendiri, jadi setelah mendapatkan laporan dari ibu wali kelasnya, saya berkunjung ke rumahnya. Memang pada saat itu saya ditemui oleh ayahnya. Nah, itu ayahnya juga bercerita bahwa sebetulnya anak itu juga izin berangkat ke sekolah, juga pakai seragam. Nah, tapi ternyata anaknya tidak sampai di sekolah. Ternyata anaknya itu setelah pengakuan dari ibu wali kelas, saya kalau ditanya katanya membantu bapaknya bekerja di sana. Nah, saya klarifikasi dengan bapaknya, ternyata bapaknya itu malah tidak pernah dibantu, malah anak itu disuruh sekolah saja. Begitu Bu Suci. Baik Bu. Lalu keputusan yang Ibu ambil itu dari permasalahan tersebut, saya sangat berpendapat dengan Ibu, juga setuju. Jadi gini Bu, dalam modul yang saya pelajari 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu ada 2 identifikasi kasus, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, di mana dilema etika itu adalah benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu adalah benar lawan salah. Nah, jadi dari kasus yang Ibu ceritakan ini tadi, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang saya menurut pemberitahuan materi dari Bu Suci bahwa kasus dari anak ini itu termasuk dilema etika karena kedua pilihannya itu benar. Baik Bu, dari kasus tersebut saya juga sangat sependapat dengan Ibu bahwa kasus yang jenengan alami ini tadi merupakan kasus dilema etika, di mana benar lawan benar. Iya, benar Bu Suci. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan universal yang harus dijunjung tinggi dalam seperti nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, rajin, percaya diri, dan kesabaran, dan seterusnya itu. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan universal ini dalam tiap kasus yang saya hadapi, maka kebenaran akan mengikutinya dan tumbuh budaya positif di lingkungan sekolah di SDN Reco. Ya, baik Bu. Berarti
di sini nilai-nilai kebajikan itu sangat dibutuhkan ya Bu. Nah, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema yang Ibu hadapi sekarang? Prosedur yang saya lakukan, saya fokus dulu kepada permasalahan yang muncul. Kemudian karena permasalahan ini pasti di dalam kelas itu dia ada guru kelas, sebelum laporan itu ke saya komunikasi dulu dengan guru kelasnya. Setelah itu kemudian saya akan melihat kondisi kebutuhan siswa itu sebetulnya apa yang dibutuhkan di dalam pembelajarannya. Kemudian itu merupakan komunikasi saya dengan siswa itu sendiri yang bermasalah. Kemudian nanti di dalam pertemuan bersama wali murid akan saya ambil kesimpulan bahwa ternyata apabila ada kasus-kasus seperti ini lagi, saya sudah punya patokan bagaimana cara menyelesaikan kasus ini dengan apa yang sudah prosedur yang sudah saya lalui tadi. Itu saja. Baik Bu, saya juga sependapat dengan Ibu bahwasanya peran wali kelas, kemudian juga wali murid di sini juga dibutuhkan dalam berkomunikasi. Ya. Iya. Nah, dari langkah yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, adakah tidak hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu ketika semua guru itu tidak adanya keterbukaan atau komunikasi dengan saya selaku kepala sekolah di sini. Jadi menurut dalam menuntun siswa di kelas itu, jadi dalam menghadapi kasus harus adanya saling komunikasi antara guru kelas yang setiap hari ketemu dengan siswa. Apabila ada permasalahan itu secepatnya guru kelasnya itu menyampaikan permasalahan itu ke kepala sekolahnya. Begitu. Ya, saya juga sangat setuju dengan pendapat Ibu. Lalu apa yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya anggap efektif itu dalam mengambil keputusan itu karena dalam melakukan komunikasi dengan guru kelas, murid serta orang tua itu sangat mendukung dalam menjalin keharmonisan keluarga di sekolah. Ya, untuk mencapai pengambilan keputusan tersebut yang terbaik menurut Ibu ini tadi, adakah menurut Ibu selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Untuk dalam menyelesaikan kasus itu tidak ada tantangan. Saya biasanya itu langsung menyelesaikan kasus di tempat dan langsung saya selesaikan waktu itu juga supaya kasus itu tidak berlarut-larut. Apabila dalam menghadapi kasus itu tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan yang baru lagi nanti dari apa kasus-kasus siswa yang muncul. Kalau untuk prosedurnya saya akan melakukan musyawarah kepada semua guru dan mengetahuinya dan dapat memberikan ide atau gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan bagaimana bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalani selama ini. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu memiliki bentuk atau prosedur lainnya yang seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, seperti sudah saya terangkan di depan bahwa kapan permasalahan itu muncul itu tidak harus dijadwal kapan kita menyelesaikan, ya seketika itu saya selesaikan. Jadi supaya permasalahan itu tidak berkepanjangan dan anak juga cepat untuk mengadaptasi dengan peraturan sekolah, sehingga di dalam kenapa yang dia lakukan itu salah, ya supaya cepat dia membenahi diri sebagai siswa yang baik. Begitu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah ini tentunya adalah satu, kuncinya itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi kapan permasalahan itu muncul, cepat dikomunikasikan dan cepat diselesaikan. Itu merupakan penunjang-penunjang untuk mempermudah. Jadi kita punya komitmen bahwa masalah anak harus kita selesaikan karena anak ini merupakan tanggung jawab kita untuk kita cerdaskan sebagai tunas bangsa. Begitu Bu Suci. Ya, berarti dalam berkomunikasi ini sangat penting ya, Bu? Iya. Ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman ini, saya mengambil keputusannya itu jadi seorang pemimpin itu yang harus adil, di mana solusi itu akan saya angkat betul-betul di dalam menyelesaikan masalah siswa ini bisa diterima oleh semua orang. Jadi tidak hanya khusus yang bermasalah. Mama, nanti ada yang muncul masalah seperti itu berarti di dalam mengambil keputusan saya sebagai pemimpin di sekolah ini ya pihak saja, karena latar salah satu, tidak hanya dari salah satu pihak saja, dari beberapa pihak yang melatarinya, sehingga prinsip-prinsip atau nilai dalam diri kita ini kita melakukan apa yang saya harapkan orang lain itu akan dapat menerima dan istilahnya dapat dilakukan oleh orang itu, seumpama dia akan menyelesaikan masalah dan kepentingan yang diambil demi kebaikan murid kita. Meski murid kita itu bermasalah, namun kita sebagai guru dapat menuntunnya mengarah ke arah yang lebih baik. Begitu. Ya Bu, saya juga setuju dengan Ibu. Berarti bahwasanya pembelajaran yang dapat kita petik ini tadi adalah pengambilan keputusan yang bersifatnya adil ya Bu. Iya. Jadi tidak memihak salah satu pihak saja, tapi kita harus memilih jalan tengahnya, solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, baik Ibu, terima kasih atas banyak ilmu dan pengalaman yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga dalam pengambilan keputusan ini yang sudah saya terima dari Ibu, pengalaman dari Ibu ini, semoga dapat bermanfaat bagi saya. Dan saya juga terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya Ibu untuk saya dan bisa menjadi narasumber dalam wawancara saya. Iya Bu Suci, saya juga ucapkan terima kasih karena dengan Bu Suci mau datang ke sini untuk mencari bagaimana seorang pemimpin itu menyelesaikan masalah, itu tentunya dapat menjadi pengalaman Bu Suci. Saya harapkan di sini dengan nanti Bu Suci sudah menimba ilmu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, sehingga Bu Suci nanti apabila Bu Suci menjadi seorang pemimpin itu harus adil, harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu aja, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci dan tetap semangat sebagai pendidik bangsa. Begitu. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu Bu. Semoga Ibu dalam menjalankan pekerjaan ini diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian Ibu selalu jaga kesehatannya. Terima kasih Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.